Selamat berjumpa kembali mahasiswa TI semester yang ketiga. Saya ucapkan selamat tahun baru, selamat Natal yang merayakan, selamat tahun baru untuk semuanya. Bersyukur karena masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah sistem basis data. Mengawali tahun ya 2021 kita ada di minggu yang ke-12 dari 14 minggu yang direncanakan, ya kita berada di minggu yang ke-12, jadi 2 minggu ke depan itu adalah pertemuan yang terakhir. Nah, minggu yang lalu di akhir tahun saya sudah menjelaskan tentang aljabar relasional ya. Apa itu aljabar relasional? Adalah sebuah persamaan matematik yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data ya, pengolahan record. Nah, kita akan melanjutkan kalau di pertemuan minggu yang ke-11 itu kita membahas tentang selection ya, selection dan projection. Selection dan projection ya. Kalau selection itu kita butuh kriteria, sedangkan projection itu kita hanya menentukan kolom yang akan dimunculkan sebagai hasil dari query. Nah, outline pada pertemuan kali ini adalah lanjutan dari aljabar relasional minggu yang lalu, yaitu kita akan mencoba melihat ada operasi union, kemudian set difference ya, selisih, perkalian, Cartesian product, dan rename, intersection, dan join, ya, natural join. Mudah-mudahan nanti kita akan coba bisa melihatnya secara lengkap, ya, dan Anda semua bisa memahami apa yang akan saya jelaskan. Kita ambil contoh, saya punya relasi data bank. Kita punya relasi data bank. Ya, bayangkan Anda punya ada sebanyak 6 relasi. Satu adalah relasi cabang, lalu nasabah, tabungan, pinjaman, penabung, dan peminjam. Lalu kalau kita bertanya bagaimana hubungan relasinya, nah Anda tinggal melihat field yang menjadi primary key dan foreign key dari masing-masing relasi data bank ini. Kemudian Anda dapat membuatnya menjadi lebih jelas, katakanlah bukan berarti ini tidak jelas ya. Jadi Anda petakan dengan dibuat dalam struktur tabel gitu ya, ada tabel, ada field-nya dan sebagainya, lalu tempelkan garisnya. Sehingga itu menjadi sebuah relasi. Ya, sengaja saya buat seperti ini supaya Anda menulis kembali relasi ini ke dalam bentuk fisik tabel. Ya, ke dalam gambar struktural tabel. Oke ya, silakan dibuat ya. Contoh ya, misalkan nasabah. Ini nasabah punya nama nasabah, punya jalan nasabah, punya kota, kemudian punya kota nasabah ya. Kemudian kalau kita melihat di sini ada field penabung. Nah, gitu ya, penabung. Nah, penabung ini punya apa nih? Dia punya nama nasabah dan punya nomor rekening. Oh, berarti saya tahu penabung ya, nomor rekening sekian 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 itu nama nasabahnya siapa. Kenapa? Karena dia terhubung dengan tabel nasabah. Ya. Kemudian kalau misalkan ya ini ada tabel tabungan ya, ada tabel tabungan. Tabel tabungan ini pinjaman ini tabungannya siapa? Oh, ada nomor rekeningnya. Ya, ada nomor rekeningnya. Tarik nomor rekeningnya ini menjadi satu relasi. Jelas ya? Oke, kemudian di sini ada pinjaman dan peminjam. Ya, pinjaman dan peminjam. Ya, katakanlah peminjam ini siapa ya? Peminjam ini. Oh, peminjam ini adalah data
orang yang meminjam dengan nomor pinjaman tertentu. Di mana nomor peminjamnya? Nomor peminjamnya ada di dalam, nomor pinjaman di tabel peminjam, ya. Nah, kalau Anda ingin melihat, ini lebih jelas, ini ada tabel peminjam, ada nama peminjam, ya. Nama peminjam Anda bisa ganti dengan nama nasabah, ya. Karena kan logikanya tidak mungkin seorang nasabah meminjam kalau dia tidak menjadi atau punya punya tabungan, punya rekening di bank, ya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi nama nama nasabah, ya. Nama peminjam tuh nama nasabah maksudnya, supaya Anda tidak bingung, kita ubah, ya. Jadi kalau kita lihat ini akan berhubungan, ya. Silakan dibuat dalam bentuk, fisik tabel supaya tampilannya lebih jelas. Nah, tabel tabungannya seperti ini, tabel tabungannya ya, tabel tabungan, tabel nasabah, ya, tabel penabung tadi ya, Saudara ya, ada tabel cabang, kemudian tabel pinjaman, ya. Nah, tabel peminjam sudah kita ganti ya, nama nasabah tadi di halaman sebelumnya, ya, silakan dibuat. Nah, kalau kita melihat kan ini kan satu slide, satu tabel ya, Anda bisa buat lebih kecil ya, kemudian silakan ditempelkan, tidak perlu langsung ada datanya ya. Jadi ini yang memang saya buat di sini ada datanya, tujuannya nanti untuk memberikan contoh-contoh berikutnya ya di slide-slide berikutnya. Jadi silakan Anda lihat bahwa jangan sampai ada field yang tidak terkoneksi. Ya, jangan sampai ada field yang tidak terkoneksi atau tidak berelasi. Jadi silakan diatur supaya dia berelasi. Baik. Ini ya, ini data-datanya. Oke, saya tidak bisa munculkan semua dalam satu slide karena cukup banyak. Jadi mungkin nanti kita akan bolak-balik ya ke slide-slide yang sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lihat operasi yang pertama adalah operasi union. Union itu adalah satu operasi ya, satu operasi query yang tujuannya menggabungkan nilai tabel ya, menggabungkan nilai tabel. Jadi ini ya, menggabungkan nilai-nilai tabel sehingga menghasilkan tabel baru. Namanya juga union ya. Kalau union tuh nggak ada yang dibuang. Ya, nggak ada yang dibuang. Berisi tabel baru yang berisi semua baris dari tabel asal dengan menghilangkan nilai baris yang sama. Jadi kalau ada duplikat, dua tabel nih ya, saya punya tabel karyawan, saya punya tabel karyawan. Tabel karyawan yang kiri ada 10 orang, tabel karyawan yang kanan ada 20 orang. Tapi di tabel kiri dan kanan itu ada yang duplikasi. Nah, saat dia menggabung, yang duplikasinya akan hilang. Itu maksudnya union. Paham ya? Jadi saya punya dua tabel, saya punya dua tabel, kemudian ya ini diusahakan strukturnya sama kalau union ya, digabungkan, di-combine. Nah, data yang sama itu akan di-remove gitu ya, akan menghilangkan. Jadi nggak ada duplikasi. Ya. Nah, batasannya ini syarat utamanya adalah hanya dapat dilakukan pada dua tabel atau lebih yang mempunyai kolom atribut dengan domain yang sama. Gitu. Ya, jadi kalau domain tuh gini, misalkan ada tanggal, ya di situ harus ada tanggal fieldnya. Ya, fieldnya tuh harus sama persis gitu kan. Kan menggabungkan gitu ya, menggabungkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini union ya. Nah, contohnya. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan menggabungkan nama nasabah di tabel penabung dengan nama nasabah di tabel peminjam. Ingat, menjadi tabel baru ya. Kalau kita melakukan union, maka di tabel pertama dan tabel kedua itu harus ada field yang sama gitu. Yang mau digabungkannya harus sama nama fieldnya dan jenis fieldnya. Bukan cuma nama fieldnya, tapi juga jenis fieldnya. Cukup jelas ya? Oke, kita bayangkan bahwa tabel nasabah di sebelah kiri itu punya nama nasabah dan nomor rekening. Ini data-datanya. Nah, tabel di sebelah kanan, tabel peminjam, saya juga punya nama nasabah dengan nomor pinjaman. Kebayang ya? Oke, jadi kalau tabel nasabah, tabel
tabungan itu penabung itu isinya nomor rekening, kalau tabel peminjam isinya nama nasabah dan nomor pinjaman. Nah, saya mau gabung. Saya mau gabungkan. Nah, saat saya menggabungkan, akan terjadi penggabungan dan data-data yang sama itu akan dihilangkan. Contoh ya, ini di sebelah kiri kita lihat ada apa namanya? Ada Johnson, ada Johnson. Ya, hati-hati nih Johnson. Saat kita menggabungkan ke sini, karena yang kita gabungkan adalah nama nasabahnya, maka Johnson ini jadi satu. Betul ya, ada anomali yang terjadi. Kenapa anomalinya hilang? Padahal ini dua data yang mungkin Johnson-nya Johnson yang berbeda. Betul ya, bisa jadi kan seperti itu. Kemudian kita lihat ada Smith di sebelah kiri, ada dua Smith di sebelah kanan. Dan kita nggak tahu nih apakah Smith ini orang yang sama atau orang yang berbeda sebelah kanan. Logikanya karena Smith-nya cuma satu, sama. Ya, maka akan muncul hanya satu Smith. Cukup jelas ya, ini gambarannya. Jadi supaya Anda nggak bingung, pokoknya yang apa namanya, yang duplikasi akan hilang gitu. Sehingga kalau kita lihat hasil akhirnya dan nama nasabah punya sekian record yang muncul. Ya, ada Hayes, Johnson hilang satu, Jones, Lindsay, Smith, Turner. Kemudian sebelah kanannya Adam, Curie, karena Hayes sudah ada, Hayes-nya hilang, kemudian Jackson muncul, ya, kemudian Jones hilang, Smith juga tidak ada, ya, muncul William. Baik. Jelas ya, union ya, gampang ya. Jadi yang penting domainnya sama gitu. Kalau kita mau gabungkan nama ya di tabel pertama harus ada nama, di tabel kedua harus ada nama. Jadi yang digabungkan tuh domainnya harus sama. Domain tuh tipenya, fieldnya, ruang lingkupnya. Karena kalau angka kan begini, kalau angka ada angka bilangan bulat, ada angka bilangan pecahan. Nah, kudu disamakan dulu tuh. Saudara ya, kudu disamakan dulu domainnya, tipenya harus sama. Oke, next ya. Nah, penggabungan antara relasi pinjaman dan penabung nggak masuk akal. Tadi yang sudah saya sampaikan. Karena relasi pinjaman punya 3 atribut, sedangkan penabung 2 atribut. Ya, makanya kalau kita menggabungkan itu harus yang atributnya sama, gitu. Betul ya? Oke, ya ini contoh lain pertimbangkan gabungan antara kumpulan nasabah dan kumpulan nama kota ya. Karena tadi bisa jadi kan si Johnson itu kan bisa jadi dua orang yang berbeda. Ya, jadi hati-hati dengan union. Ya, kita nggak bisa asal menggabungkan tabel. Cukup jelas ya. Karena bisa jadi ada tabel yang tereliminasi rekodnya nanti. Padahal itu rekod bukan rekod yang sama, rekod yang berbeda. Itu ya harus hati-hati. Oke ya. Awas. Nah, sekarang aturan yang lebih ketat yang kita akan lihat di union. Union yang valid itu harus pertama 2 atau lebih tabel harus punya jumlah atribut yang sama. Same arity, harus sama. Jadi kalau tabel kiri ada 3 kolom, tabel kanan 3 kolom. Tabel kiri 4 kolom, tabel kanan 4 kolom. Tabel A 5 kolom, tabel B 5 kolom, tabel C 5 kolom, harus sama. Ya. Domain dari atribut yang digabungkan harus cocok, compatible. Maksudnya tadi apa? Kalau bilangan yang satu dengan bilangan yang kedua harus sama. Kan bilangan beda-beda ya, Saudara ya. Gitu kan, ada yang integer, ada yang long, begitu ya, ada yang double, ada yang float dan sebagainya. Ini harus sama tipenya. Yang satu tanggal, yang satu karakter, walaupun menampilkan bentuk tanggal. Nah, ini nggak sama, ya. Walaupun judulnya sama, misalkan tanggal. Domain dari atribut yang digabungkan harus kompatibel. Kompatibel tuh sama persis, cocok, bisa ngadopsi, bisa nampung data dari tabel yang lain. Ya, kolom kedua dari tabel pertama harus punya tipe yang sama dengan kolom kedua, tabel kedua. Tabel pertama nomor rekening, tabel kedua nama. Nah, namanya kudu sama. Ya, jadi nggak bisa sembarang kita menggabungkan ya. Menggabungkan sih bisa-bisa aja, tapi hasilnya bisa jadi nanti apa? Tidak sesuai. Ada data-data yang tereliminasi nantinya. Padahal data-data itu nggak boleh hilang. Ya, ini operasi union ya. Oke, tapi boleh kalau memang kita akan menggabungkan dengan union ya boleh-boleh saja.
Tapi dengan catatan tadi ya, yang baru kita tadi lihat catatannya harus hati-hati dalam proses union. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Union kita tinggalkan, sekarang kita akan melihat operasi selisih. Selisih itu kalau kita apa namanya istilahnya itu ada set difference gitu, nyari yang bedanya gitu ya, mencari yang beda di antara dua tabel itu. Nah, ini set difference. Mas ya, tujuannya mengurangkan baris di tabel pertama. Bayangkan saya punya dua tabel ya, nanti ada contohnya. Bayangkan kita punya dua tabel, tabel A, tabel B. Nah, kita akan mengurangkan baris pada tabel pertama, baris itu rekod. Dengan baris pada tabel kedua, dengan hasil tabel baru, awas, yang hanya berisi pada tabel pertama dan tidak muncul pada tabel kedua. Awas ya. Atau dengan kata lain, tabel hasil merupakan tabel pertama, menghilangkan baris yang ada di tabel kedua. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya kayak apa ya? Oke, kita lihat ya. Bentuknya begini ya, notasinya nih. Notasinya. Nama tabel 1 ya dikurangi nama tabel 2. Nanti ada contohnya ya. Selisih harus dilakukan pada relasi yang cocok atau kompatibel. Dalam arti kedua relasi harus punya atribut yang sama. Tadi similarity, sama kayak union. Domainnya harus kompatibel. Kolom kedua dari tabel pertama harus punya tipe yang sama dengan kolom kedua dari tabel kedua. Ya, kalau enggak bisa. Oke ya. Contoh, contoh, contoh. Kita perhatikan kita punya apa namanya? Di tabel penabung kita punya nama nasabah, di tabel peminjam kita punya nama nasabah. Betul ya? Saya ulangi lagi, di tabel penabung kita punya nama nasabah, di tabel apa namanya? Di tabel yang kedua kita punya nama nasabah. Di kolom keduanya hati-hati ya, dan namanya nama nasabah. Sekarang kita lakukan nih, kita lakukan. Udah, kita lakukan projection nama nasabah, kita hanya ngambil nama nasabahnya dari tabel penabung dikurangi nama nasabah dari tabel peminjam. Nah, ini tabelnya. Ini tabelnya nih. Udah, ini tabel pertama, ini tabel kedua. Cari data di nama nasabah di tabel kiri yang ada di tabel 2. Yang mana? Yo. Yang mana aja nih? Hayes, terus Jones, dan Smith. Betul nggak? Ini tabel peminjam, ini tabel nasabah. Udah? Ini ada Hayes, ada Jones, ada Smith. Ini ada nih, ada Hayes, ada Jones, ada Smith. Kira-kira kalau dimunculkan, berarti hasilnya apa hasilnya? Hasilnya tadi, Johnson, Lindsay, Turner. Kira-kira ini informasi untuk menampilkan apa? Coba Anda berpikir sebentar, kira-kira ini informasi untuk menampilkan apa? Pikirin ya. Menampilkan, mencari nasabah yang tidak punya pinjaman. Ya kan? Nasabah yang nggak minjem tuh siapa sih? Nah gitu kira-kira. Yang namanya nggak ada di tabel peminjam, yaitu apa? Johnson, Lindsay, dan Turner. Kira-kira seperti itu. Itu contoh kasusnya gitu ya, contoh kasusnya. Nah, pakainya set difference. Field-nya harus sama, field-nya harus sama. Ya. Nama nasabah, nama nasabah, nama mahasiswa, nama mahasiswa. Ya, nama dosen, nama dosen. Ah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke. Pahami aja dulu ya. Sekarang yang kedua adalah intersection. Yaitu apa? Irisan. Irisan, intersection. Ya, kalau kita main di himpunan, di aljabar itu ada himpunan ya. Himpunan A, himpunan B, kemudian ini ada anggota yang sama nih. Ya, diagram Venn tuh, Saudara ya. Kemudian kita apa? Kita hubungkan
ya, tempelkan, maka akan terjadi apa? Terjadi irisan gitu ya. Ini A, ini B ditempelkan. Nah, inilah irisannya, ini irisan. Ini intersection, irisan ya. Notasinya gampang ya, tabel 1 lalu intersection tabel 2. Compatible punya atribut yang sama. Ini intersection. Oke, kita coba lihat apa namanya? Contohnya ya, contohnya. Cari semua nasabah yang punya pinjaman dan tabungan. Betul nggak? Cari nasabah yang punya pinjaman dan tabungan. Kalau kita balik lagi ke sini, coba Anda lihat mana nasabah yang di kiri ada dan di kanan ada. Coba. Nah, kita pikir nih, mana yang di kiri ada, di kanan ada. Ya ini yang warna kuning nih. Hayes, Jones, Smith. Logikanya adalah nggak semua peminjam itu nasabah. Ini logikanya sebetulnya. Ya, nah, ini biar gampang aja ya, biar gampang. Nggak semua peminjam punya nomor rekening nih, hati-hati ya. Seperti ya, makanya tadi ada istilah nama peminjam tuh. Sekarang kalau kita diminta nyari, ya kita pakainya ini intersection. Betul ya? Nama nasabah, intersection, nama penabung. Betul nggak? Langsung kan? Coba Anda lihat bentuk yang bawah. Ya, ini kalau dimunculkan begini hasilnya mana? Hasilnya tadi hasilnya. Apa? Hayes, Jones dan Smith hasilnya. Betul ya? Kalau set different kan hasilnya ini, set different. Johnson, Lindsay, Turner, set different. Awas ya. Ini nih muncul nih kalau kalau ini grad muncul tadi hasilnya Johnson, Lindsay, Turner. Ya, ini nih menghasilkan ya penabung min peminjam nama nasabah tuh Johnson, Lindsay, Turner. Nah, kalau bentuknya dituliskan lebih panjang kan menjadi begini. Perhatikan. Ya. Anda lihat dulu yang ini. Oke. Betul ya? Saya kan punya nama nasabah di tabel peminjam tadi, termasuk Hayes, Johnson, Smith. Betul nggak? Ini ya. Nah, sekarang kalau saya bikin panjang kan begini. Nama nasabah peminjam dikurangi nama nasabah penabung, tadi hasilnya apa? Johnson, terus Lindsay, Turner. Ya, Johnson, Lindsay, Turner. Ini nih, yang bawah nih, saudara nih, hasilnya adalah Johnson, Lindsay, Turner. Sama aja berarti apa? Nama nasabah yang minjem, yang punya pinjaman dan punya tabungan kan tadi itu Hayes ya yang 3 orang. Di tabel peminjam itu dikurangi sama ini. Nah, maka muncullah ya yang punya tabungan dan punya pinjaman Hayes, Jones dan sekarang dikurangin ini. Nih, dikurangin ini. Ya, nah ini kalau Anda pengen nulis lebih apa namanya lebih panjang ya, tapi kalau kita pengen nulisnya lebih pendek ya udah intersection aja gitu kan. Siapa sih yang punya tabungan dan punya pinjaman, gabungin aja klak, irisan ketemu pasti ya. Oke, cukup jelas ya saudara ya. Ya, next ya, berikutnya adalah Cartesian product. Nah, ini Cartesian product ini agak rumit ya. Nama lainnya itu cross product. Nama lainnya cross product. Nah, ini dipakai untuk menggabungkan setiap baris, setiap rekod yang ada di R dengan setiap rekod yang ada di S. Jadi kita punya punya dua relasi ya. Tabel penabung sama tabel peminjam. Nah, kita mau Cartesian product gitu ya, mau digabungkan. Gabungkan nih Saudara ya, kayak matriks prosesnya. Seluruh atribut yang ada di kedua relasi akan dimiliki oleh hasil operasi ini, R cross S.
Ya. Jika R punya baris sejumlah N1 dan S sejumlah N2, maka hasilnya adalah N1 kali N2. Karena setiap baris ya, yang ada di R akan digabungkan dengan setiap baris yang ada di S. Oke, kita lihat contohnya ya. Saya punya relasi R ada A dan B. Saya punya relasi S ada 1, 2, 3. Saat saya gabungkan, maka 2 dikali 3. Harus ada 6 rekod. Pertama A tempelkan dengan 1. Lalu A tempelkan dengan 2. A tempelkan dengan 3. Lalu B tempelkan dengan 1. B tempelkan dengan ya. Nah, ini kalau ini kurang-kurang 1 ya, Saudara ya. Sorry, ini B-nya kurang 1. Ya. Sorry ya, ini kepotong apa enggak nih? Saya nggak tahu nih ya. Ya, ini kayaknya kepotong ya. Pokoknya itu kurang 1 ya. Awas. Jadi biar enggak salah. Jelas ya? R kali S, jumlah atribut R kali S sama dengan 2. Ya, atributnya 2. Kolomnya tuh. Hati-hati ya, sorry ya. Ini A 1, 2, 3, ini B-nya 1, 2, 3. Ya, salah nih. Jelas ya ini ya? Nah, contoh R peminjam kali pinjaman, berarti apa? Peminjam nama nasabah, peminjam nomor peminjam nomor pinjaman, pinjaman nama cabang, pinjaman jumlah uang. Atribut yang ada di table tidak perlu menyebutkan prefix. Ya, prefix itu awalan ya. Jadi atribut yang hanya ada di salah satu tabel kita nggak perlu menyebutkan prefix. Tapi kalau di kiri ada nama nasabah, di kanan ada nama nasabah, ya otomatis ini nama nasabahnya dari mana? Dari tabel kiri apa dari tabel kanan? Kira-kira seperti itu. Ini contoh nih ya. Nanti Anda tolong lihat tabel peminjam dan tabel pinjaman ya. Itu digabungkan tuh. Jadi kita punya tabel baru. Ya, maka akan menjadi nama nasabah, terus kan nama nasabah hanya ada di tabel peminjam ya. Kemudian punya nomor peminjam, ya, nomor pinjamannya, nama cabang, jumlah uang. Ya, kalau kita lihat balik ke tabel pinjaman dan peminjam mana ya? Ini maka tadi saya bilang ya, ini tabel peminjam tuh ya, tabel peminjam ada pinjaman ya. Tabel pinjaman. Jadi ini nih, tabel ini pengen digabung dengan ini. Itu digabungkan. Ya, digabungkan. Jadi ada nama nasabah, ada nomor pinjaman. Nomor pinjamannya kan sama nih, Saudara, harus sama ya. L11, L23 ini harus sama nih. Kan ini berelasi. Nah, kalau Anda gabungkan itu menggunakan apa? Menggunakan Cartesian product. Nih, ya, Cartesian product digabungkan. Jelas ya? Baik. Cartesian. Nah, bagian terakhir yang kita akan coba lihat itu adalah natural join. Kalau ada yang mungkin pernah mengkotak-atik MySQL ya, Saudara, ini mungkin sudah pernah dengar istilah join. Ya, kalau di query itu kita nggak lepas dari yang namanya proses join. Nah, apa itu join? Ya, join itu menggabungkan dua buah tabel. Syaratnya join apa? Harus punya penghubungnya. Ya, harus punya kolom penghubungnya. Tadi, kalau saya punya primary key di satu tabel, maka saya harus punya foreign key di tabel yang lain. Kira-kira seperti itu. Itu syarat join. Kalau nggak bisa. Ya, contoh yang tadi adalah ini di Cartesian product ya. Kita punya apa nih? Punya nomor mana tabelnya? Tabel pinjaman nomor pinjaman. Ini nomor pinjaman. Nah, nomor pinjaman ini menjadi primary key di tabel pinjaman dan foreign key di tabel peminjam. Kalau nggak bisa terhubung.
Ya, kalau nggak dihubungkan nggak bisa. Kenapa ini nggak dimasukkan aja si nama nasabahnya di sini? Karena nggak semua nasabah jadi peminjam. Ini contoh ya, contoh saja nih, saudara ya. Kalau kan saya pengen tahu ini berapa jumlah uangnya? Lah, kan ada jumlah uangnya di tabel pinjaman. Kalau ini kan nyimpen data peminjam, saudara. Ya. Kalau nomor pinjaman L14, nama cabangnya Downtown. Downtown ini siapa peminjamnya? Ya kita cari L14. Oh, L14 nama peminjamnya Jackson. Kira seperti itu. Nah, ini syarat daripada tadi ya, Cartesian product dan join. Kalau itu nggak terpenuhi, kita nggak bisa menjoin, ya, nggak bisa melakukan join. Nah, join langkah-langkahnya adalah bentuk perkalian Cartesian dari kedua tabel. Jadi join itu operasinya Cartesian product. Ya, Cartesian product. Istilah nanti dalam query-nya itu join. Lakukan seleksi dengan memaksa persamaan antara atribut yang tampak di kedua skema relasi. Hapus atribut yang duplikat. Logikanya adalah saya punya ini bisa 2 tabel bisa lebih. Ya, katakanlah tadi yang paling gampang itu adalah tabel pinjaman dengan tabel peminjam. Kita punya apa? Punya nomor pinjaman di kedua tabel. Nah, nomor pinjaman itu yang dijadikan nanti sebagai kunci penghubungnya. Ya, kalau nggak ada kunci penghubung itu kita nggak bisa melakukan join. Ya, oke ya. Contoh, contoh. Ini agak panjang ya, tapi kita akan coba membuatnya menjadi lebih mudah ya. Ini awas ada yang kegeser-geser nih ya, saudara ya. Aduh, ada yang kegeser-geser simbolnya. Saya tadi nulisnya udah bener-bener, jadi salah ya. Gitu ya. Ini ada kali peminjam, kali pinjaman. Baik ya. Saya perbesar saja di sini supaya tidak. Oke ya. Baik. Cari semua nasabah yang memiliki pinjaman di bank dan cari jumlah uang pinjamannya. Sama nggak dengan yang tadi? Sama nggak, saudara? Kalau saya pengen tahu, tadi di Cartesian Product, saya pengen tahu, ini nomor rekening pinjaman ini tuh namanya siapa? Saya nyarinya di mana? Di tabel peminjam. Nah, kalau saya di tabel peminjam, ini si A, itu minjemnya berapa? Saya ngelihatnya di mana? Di tabel pinjaman. Artinya, proses Cartesian Product itu sebetulnya menjoin. Nah, prosesnya mana? Ini prosesnya nih. Ini prosesnya nih. Peminjam cross ya. Ini lambangnya diganti ya, Saudara ya. Sebetulnya cross juga boleh. Cross pinjaman. Ini Cartesian product, ini join. Syaratnya adalah kedua field yang dijadikan sebagai primary key dan foreign key harus ada di kedua tabel. Sehingga saya punya apa? Punya nama nasabah, punya nomor pinjaman, punya jumlah uang. Ya, gampang ya. Ini tinggal di-crossin aja, kemudian mana? Pilih. Syaratnya apa? Syaratnya pilih tabelnya yang punya primary key dan foreign key. Itu baru bisa di Cartesian product. Nah, karena skema untuk peminjam dan pinjaman keduanya memiliki atribut tadi ya, nomor pinjaman, operasi network hanya pasangan yang punya nilai sama untuk nomor pinjaman. Nah, ini menggabungkan apa? Ya, menggabungkan setiap data yang ada di tabel peminjam dengan data yang terpinjaman yang nomor rekeningnya sama. Yang nomor pinjamannya, nomor pinjamannya sama. Kalau nomor pinjamannya nggak sama gimana? Ya nggak dimunculin. Nomor pinjaman di kiri ada, tapi di kanan nggak ada nih. Itu nggak dimunculin, hilang. Saudara, akan hilang. Ya, karena operasi ini menggabungkan setiap pasangan tupel ke tupel di dalam gabungan dua skema, yaitu nama nasabah, nama cabang, nomor pinjaman. Yang namanya pasangan tupel itu nomor pinjaman di tabel peminjam dan nomor pinjaman di tabel pinjaman. Itu kan sepasang. Sepasang. Jelas ya?
Nah, ini contoh. Contoh ya, sama dengan begini misalkan ya, Anda punya tabel mahasiswa. Saya punya tabel mahasiswa, betul ya, tabel mahasiswa katakanlah saya punya 100 rekod, 100 rekod, ya. 100 rekod ini semua prodi loh, saudara ya, semua prodi. And then saya sekarang mau nyari mana yang prodi TI-nya saja. Berarti apa? Saya punya tabel prodi kan, betul ya? Saya punya tabel prodi. Tabel prodi akan berisi nomor atau NIM mahasiswa yang prodinya ada di situ. Gitu. Jadi kalau yang di luar prodi TI ya nggak ada apa namanya NIM mahasiswanya. Kalau saya pengen tahu NIM sekian itu nama mahasiswanya siapa, saya nyarinya kemana? Nyarinya ke tabel mahasiswa nyarinya. Saya tidak perlu menuliskan di tabel prodi ada nama mahasiswanya. Kenapa? Karena saya sudah punya tabel mahasiswa. Supaya tidak ditulis berulang-ulang field yang sama itu. Jadi kalau kalau kita bayangkan nih saya punya apa namanya punya KRS, kemudian punya transkrip nilai, ya, punya laporan semester pendek, punya laporan apa lagi dan sebagainya, itu sumber nama mahasiswanya tidak akan banyak, tidak akan ada di banyak tabel, ya. Dia hanya akan nempel di tabel induk. Nah, tabel induknya itulah si apa namanya tabel mahasiswa. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi harus hati-hati ya dalam kita menempelkan apa namanya Cartesian product. Bisa ya? Bisa bisa dipahami ya bagian ini ya. Oke. Contoh ya, nih contoh lagi. Tadi ini contoh contoh yang ya ini join ya. Ini udah contohnya udah. Nah, udah. Sekarang ya cari Saudara ya ini join. Tadi contohnya cari semua nasabah yang punya pinjaman di cabang apa nih? Very rich. Berarti apa? Belakangnya sama nih, Saudara. Nih peminjam dikali pinjaman. Ya. Belakangnya sama. Saya nyari nama nasabah, udah, awas ya, nama nasabah yang ada di, awas, very rich, berarti apa? Ini pakai selection, ini kan projection ya, ini selection. Dari mana tabelnya? Saya kan nggak bisa menentukan pinjaman dan peminjam, kenapa? Karena apa? Karena nama nasabah yang punya pinjaman itu adanya di tabel peminjam, bukan di tabel pinjaman. Hati-hati. Ya. Sehingga ya kalau dengan natural join gampang nih Saudara. Nih kalau dengan natural join tinggal apa? Nama nasabah, set, muncul ya. Udah ini cross. Nggak harus ada ini nih. Nah, ini. Ini natural join. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak, boleh yang mana? Sebetulnya dua-duanya boleh ya. Tapi kalau nanti dalam SQL itu harus ada ini. Gitu. Harus ditentukan yang jadi primary key dan foreign key-nya yang mana. Peminjam nomor pinjaman sama dengan pinjaman nomor pinjaman. Tujuannya apa? Supaya betul-betul yang sama yang dimunculkan. Kalau kita lihat kan bedanya cuma di sini nih. Nah, di sini bedanya. Oh ya, ini. 17 ya, Saudara ya. Nama nasabah yang pinjamannya lebih dari sekian. Berarti naruhnya di mana? Di sini naruhnya. Ya. Sileknya tinggal diganti. Jumlah uang lebih dari sekian. Di tabel pinjaman ada nilai uang, di tabel peminjam ada nama nasabah. Kan ini yang dimunculkannya nama nasabah. Kalau saya tidak menampilkan nama nasabah, saya nggak perlu tabel peminjam. Saya kira seperti itu. Jelas ya? Gitu. Jadi kita perlu menjoinkan tuh kalau kita ingin menampilkan data dan data yang pengen ditampilkan tuh berasal dari dua tabel atau lebih yang berbeda. Nah, itu baru kita lakukan join. Syaratnya ini, syaratnya. Cartesian product. Tinggal dilihat mana sumbernya dari mana gitu sumbernya. Ya. Oke ya. Oke, ini apa nih?
Cari nasabah yang punya pinjaman di bank dan cari jumlah uang. Tuh, tadi ya sama ya. Nama nasabah, nomor pinjaman, jumlah uang sama. Pokoknya dilihat sumber tabelnya, itu yang di Cartesian product kan. Mas ya, gampang ya ini ya, sama kayak yang tadi lah ya, sama persis. Yang penting ya yang jelas ini yang dimunculkan nama, nomor sama jumlah uang. Kenapa saya harus meng-Cartesian product kan? Karena nama nasabah sekali lagi tidak ada di tabel pinjaman. Adanya di tabel peminjam. Kalau Anda mau tuliskan dengan join biasa, tambahkan ini. Nah, ini tambahkan ini. Tuh. Ya, boleh. Oke, next ya, next lagi. Wah, udah. Cari semua cabang, semua nama cabang, awas, dengan nasabah yang punya tabungan di bank dan tinggal di Harrison. Awas. Cari semua nama cabang dengan nasabah yang punya tabungan di bank dan tinggal di Harrison. Ya. Kalau kita lihat nama cabang ya yang dimunculkan, seleksinya syaratnya apa yang kotanya di Harrison. Saya bisa tahu nama nasabah dari mana? Dari tabel nasabah. Saya bisa tahu nasabah itu punya tabungan dari mana? Dari tabel tabungan. Ya, jelas ya, Saudara ya. Oke, sekarang kita lihat ya, nasabah, tabungan sama penabung. Balik dulu nih. Nah, ini resikonya balik dulu ya. Nasabah, tabungan dan penabung ya. Nasabah, tabungan dan penabung. Ini nasabah ya, Saudara ya. Nasabah, kemudian penabung ya. Ini penabung. Terus ini ini tabel nasabah ya. Tabel nasabah. Nah, kotanya mana nih kotanya tadi yang diminta? Oh, Harrison ya. Ternyata di tabel nasabah itu di tabel penabung nggak ada alamat ya, adanya di tabel nasabah ya. Ini tabel nasabah ya. Ini tabel nasabah. Saya kecilin dikit ya. Nah, tabel nasabah. Nah, kemudian si tabel nasabah ini saya bisa tahu tabel nasabah ini punya rekening dari mana? Di tabel penabung. Hati-hati. Ya, tidak semua nasabah punya tabungan kan gitu. Nama nasabahnya kan banyak nih, Saudara ya. Nah, saya bisa tahu saya bisa tahu si nasabah itu punya tabungan dari mana? Dari tabel penabung. Yang namanya muncul di sini, otomatis ini adalah nasabah yang punya tabungan. Logikanya ya. Nah, cabangnya dari mana cabangnya? Cabangnya nih, ya. Ini tabel cabang. Nama cabang, kota cabang, aset. Nama cabang, kota cabang, aset. Ini tabel tabungan dia punya cabang. Ya, punya cabang ya tadi ya. Kan ditanya Harrison ya tabang apa namanya? Nasabah yang punya ini tabel tabungan kan, nomor rekening, nama cabang, nomor rekening ya. Ini nomor rekening dari mana? Nomor rekening dari sini. Ini nomor rekening. Sehingga yang ditempelkan apa nih? Tabel tabungan untuk apa? Saya tahu cabangnya, tabel nasabah memunculkan nama nasabahnya, tabel penabung adalah nasabah yang punya tabungan. Nomor rekening nempel kemana? Ke sini nomor rekening. Ya, nih nempelnya ke sini nomor rekening. Ya, ini nomor rekening. Ini nih nasabah nempelnya kemana? Nempelnya ke sini nama nasabah. Tabel penabung dan tabel nasabah itu ditempelkan dengan nama nasabah. Tabel nasabah dengan tabel tabungan itu ditempelkan atas nomor rekening sehingga tadi hasilnya mundur lagi kita ke sini ya. Saudara. Ya. Nasabah, tabungan, dan penabung. Ya, jangan salah ya, Saudara ya. Nasabah nempelnya dengan tabungan, tabungan nempelnya dengan penabung, jangan ketuker. Nasabah dengan tabungan. Kenapa nasabah dengan tabungan? Tadi ya. Nasabah dengan tabungan. Ini nasabah, ya ini tabungan. Ya, nasabah, tabungan, penabung. Ya, nama nasabah dengan tabel nasabah, ya, tabel tabungan dengan tabel penabung.
Jangan salah nuker gitu ya, Saudara ya. Jangan salah nempelkan gitu. Kalau enggak nantinya ya enggak sesuai. Kan yang ada primary key dan ada foreign key-nya ya. Cukup jelas ya? Ini ada natural join adalah asosiatif ya. Nasabah dengan tabungan ya. Terus tempelkan lagi dengan penabung itu sama dengan boleh dikurung tuh. Maksudnya dikurung dulu boleh, enggak ada kurung juga enggak apa-apa. Ya, asosiatif. Ya, contoh lain ya, contoh lain. Nasabah yang punya pinjaman dan tabungan di bank. Ya. Tadi ya, sama dengan apa? Nama nasabah gabungin ya. Apa nih? Intersection. Ya, nama nasabah intersection nama nasabah nabung. Sama ya, Saudara ya. Ini kan join. Betul? Tadi intersection udah dibahas ya. Nah, jadi bisa jadi untuk menghasilkan satu tampilan query yang diinginkan itu kita punya banyak apa? Banyak cara gitu. Ya, punya banyak cara. Ini yang harus diperhatikan oleh Anda. Ya. Ya, slide terakhir nih contoh ya. Cari semua nasabah yang punya tabungan di cabang Downtown dan Uptown. Gampang ya? Nama nasabah, terus nama nasabah sama dengan Downtown. Terus cross query 1. Nama nasabah, gitu ya. Gitu kan? Dimunculkan Downtown dan Uptown. Bisa ya? Nah, ini contoh yang apa namanya? Yang bisa saya berikan khususnya untuk menjelaskan tentang apa namanya? Nanti saya kasih latihan ya. Ada latihan untuk nanti dikumpulkan. Silakan dipelajari dulu video ini supaya Anda bisa lebih jelas gitu ya. Lebih jelas dalam arti memahami dulu supaya nanti latihannya bisa dikerjakan secara mandiri. Baik, ya selamat mempelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dipahami. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ya supaya kita bisa Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian saya sampaikan materi minggu yang ke-12 ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.